Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Bapak dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ilkardi sebagai dosen pengampu sosiologi kebudayaan dan teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Suasnan Habib, Feni Triamelia, Nurul Sakinah, Rizkia Ramadhani, Reza Wiryantama, EF Syaifullah, dan Renhar Rahman akan membahas mengenai perspektif teori konflik dalam fenomena COVID-19, yang mana saya, Aulia Putri, selaku moderator akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Diharapkan kepada teman-teman untuk membaca dan menyimak materi kami terlebih dahulu agar dapat memahami materi perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani, BP 1910812332 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang definisi teori konflik Rolf Dahrendorf. Teori konflik ini berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalis struktural, di mana Rolf Dahrendorf adalah salah satu tokoh dari teori konflik ini. Dalam karyanya, Rolf Dahrendorf mengatakan bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan. Nah, jika di dalam fungsionalis menekankan pada keteraturan dalam masyarakat, maka dalam teoritis konflik, mereka menekankan pada adanya pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Dan kemudian, jika dalam fungsionalis menekankan bahwa setiap masyarakat memiliki peran dalam menjaga stabilitas dalam masyarakat tersebut, sedangkan di dalam teori konflik ini menekankan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki peran untuk adanya disintegrasi dan juga konflik dalam masyarakat, dan juga dapat menyebabkan sebuah perubahan. Selanjutnya, teori konflik juga melihat adanya keteraturan dalam masyarakat disebabkan oleh paksaan kepada anggotanya dari sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau yang berada di atas. Sehingga teori konflik juga menjelaskan bahwa kekuasaan seseorang atau sekelompok orang dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tersebut disatukan dalam ketidakbebasan yang dipaksakan. Sehingga dalam sebuah masyarakat tersebut, posisi tertentu dapat mendelegasikan kekuasaannya dan juga otoritasnya pada posisi lainnya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Triamelia, BP 1910812010 akan menjelaskan materi dari slide kedua mengenai kebudayaan dalam teori konflik. Kebudayaan dalam teori konflik adalah individu disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan perannya bila mereka ingin menyumbangkan kepentingan dalam sebuah konflik. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, dan juga hasil karya manusia untuk mengetahui atau memenuhi kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dan hal tersebut kemudian akan dijadikan manusia sebagai milik mereka sendiri dengan cara belajar. Jadi, jika suatu golongan yang sedang berkonflik, mereka harus sadar dan bisa disesuaikan atau menyesuaikan gagasan atau tindakan mereka agar dapat mempertahankan kepentingan dan tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Inilah yang disebut Dahrendorf dengan konflik bersifat manifest, dan jika bentuk konflik kepentingan tersebut terjadi dan telah disadari oleh individu maupun kelompok yang berkonflik atau sedang berkonflik, dan konflik bersifat laten apabila bentuk kepentingan itu tidak atau belum disadari oleh individu ataupun kelompok yang sedang melakukan konflik. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Kebudayaan itu dapat kita artikan sebagai sebuah pengetahuan, kebiasaan,
ataupun kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, seperti yang kita tahu, bahwa konflik dapat memberikan efek pada kebudayaan tersebut atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Karena ketika terjadi suatu konflik, maka kelompok yang berkepentingan dan memiliki kekuasaan akan memaksakan masyarakatnya untuk tetap mengikuti aturan yang ada untuk tujuan keteraturan dalam masyarakat tersendiri. Sehingga dapat kita lihat dalam teori konflik Dahrendorf, beliau mengatakan bahwa masyarakat tunduk pada proses perubahan dan keteraturan terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa yang memaksakan aturan tersebut. Dengan begitu pula lah, konflik ini mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Tidak peduli mereka pro ataupun kontra terhadap suatu perubahan tersebut. Mereka hanya percaya bahwa mereka harus melakukannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sosnan Habib, BP 2024, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai analisis teori konflik terhadap aspek kebudayaan masyarakat selama pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan dari teori Dahrendorf tadi, diketahui bahwa konflik memberikan dua dampak atau akibat kepada masyarakat. Yang pertama yaitu disintegrasi dan perubahan sosial. Nah, saya akan membahas yang bagian disintegrasinya. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi merupakan suatu keadaan di mana terpecah belahnya masyarakat menjadi beberapa bagian yang di mana setiap bagian atau golongan memiliki kepentingan masing-masing yang ingin dicapai. Biasanya masyarakat terbagi akan dua golongan dalam sebuah konflik. Yang pertama, ada yang bagian yang pro dan ada golongan yang bagian yang kontra. Nah, pada bagian golongan yang pro, yang bisa dilihat pada saat ini di masa pandemi COVID, mereka mempercayai bahwa COVID-19 itu benar adanya dan mereka mendukung kebijakan pemerintah, melaksanakan berbagai peraturan, menaati protokol kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan mereka yang kontra, yaitu mereka cenderung untuk melanggar peraturan dari pemerintah, dari kebijakan pemerintah seperti new normal dengan protokol kesehatan. Mereka tidak menggunakan masker, berkerumunan di tempat-tempat ramai, dan mereka cenderung untuk membuat hal-hal yang atau mengajak orang lain seperti keluarga atau temannya untuk tidak percaya dengan hal tersebut. Contohnya saja yang bisa kita lihat di masyarakat saat ini yaitu terjadinya krisis kepercayaan karena sulitnya memfilter informasi yang benar dan informasi yang salah atau hoax. Dengan kemajuan teknologi saat ini tidak menutup terjadinya krisis kepercayaan di mana media A dan media B mengatakan hal-hal yang berbeda, dan masyarakat pun tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memfilter mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Contohnya, sebagian masyarakat tidak setuju dengan diterapkan new normal karena melihat jumlah tingginya angka positif virus corona di Indonesia. Namun, pada masyarakat kontra setuju dengan diterapkan new normal, maka kan dengan begitu masyarakat kontra setuju dengan new normal tetapi tidak menggunakan protokol kesehatan. Sementara masyarakat pro yang akan kebijakan pemerintah, mereka setuju akan kebijakan pemerintah dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yaitu protokol kesehatan. Dikarenakan new normal diadakan atau dilaksanakan oleh pemerintah karena situasi ekonomi negara yang semakin menurun. Nah, maka dari itu untuk mengurangi dampak yang lebih buruk, dilakukanlah new normal dengan protokol kesehatan. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Lanjut ke materi selanjutnya oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Wirantama akan melanjutkan materi yang berikutnya. Golongan pro kebijakan pemerintah mendukung dan membenarkan kebijakan pemerintahan karena terbukti secara ilmiah COVID-19 itu ada dan protokol kesehatan perlu dilaksanakan. Menerima kedatangan vaksin sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran COVID-19.
Dan golongan kontra menolak kebijakan pemerintah seperti new normal dengan protokol kesehatan yang sering diabaikan karena terlihat setiap harinya tidak sedikit pelanggaran yang ditemukan, seperti masih banyak kerumunan terutama di pasar, mal, dan tempat pembelanjaan. Dan juga informasi yang memuat bahwa vaksin bukannya mencegah penularan COVID-19 tetapi malah sebaliknya. Terdapat beberapa yang malah positif setelah dilakukan vaksin. Vaksin merupakan salah satu cara untuk memutus penyebaran COVID-19. Mengutip dari laman web covid19go.id, perlu ditekankan bahwa vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Walaupun masyarakat terpecah menjadi dua bagian pro dan kontra, tetapi konflik pasti selalu mendatangkan perubahan sosial. Sejalan dengan teori Dahrendorf bahwa konflik tidak selalu berakhir dengan rasa permusuhan. Hal ini disebabkan karena memiliki kepentingan yang sama, sadar sedang merasakan penderitaan yang sama dan kesamaan yang lainnya. Masyarakat sedang menghadapi masalah yang sama sehingga menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan yang menciptakan solidaritas sosial dalam masyarakat semakin menguat. Saling tolong menolong ketika kesusahan terbukti dengan seringnya diselenggarakan penggalangan dan bantuan bagi yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Arman, BP 19/1081/3012. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang perubahan sosial. Pihak eksternal juga turut andil dalam mempengaruhi pandangan masyarakat yang terpecah belah. Karena menurut Dahrendorf, setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain. Penguasaan oleh sejumlah orang ini adalah pihak eksternal seperti pemerintah, agama, pendidikan, dan lain-lain. Mengutip dari laman web covid19go.id, MUI memberikan izin pengguna vaksin COVID-19 produk AstraZeneca yang diproduksi di SK Bioscience, Andong, Korea Selatan. Dan BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA pada 22 Februari 2021 dengan nomor EUA 2158/10/0143A1. Vaksin AstraZeneca juga telah masuk dalam WHO Emergency Use Listing. Seperti itulah contohnya mereka memberikan keterangan dan penjelasan untuk merubah cara pandang masyarakat. Jadi walaupun masyarakat terpecah belah, tetapi dengan adanya paksaan oleh pihak yang memiliki kekuatan mengarahkan masyarakat kepada perubahan. Contohnya, diwajibkan vaksin bagi tenaga medis, instansi pendidikan, dan melaksanakan protokol kesehatan untuk semua masyarakat yang tujuannya untuk menciptakan perubahan atau budaya baru, yaitu new normal.